Yo. Oke, kita balik lagi bareng kita di BM. Berita mingguan. Kita akan membahas berita seminggu yang lalu yang lagi hangat banget di dunia internet, jagat perinternetan dunia. Iya. Jadi minggu lalu kita lagi ngebahas tentang sepeda yang diacungi jari tengah oleh seorang pesepeda motor. Jadi diacungi jari tengah, akhirnya mereka minta maaf di akun komunitas sepedanya gitu. Akhirnya mereka minta maaf juga kan, dan dia mengakui kesalahannya gitu. Sampai akhirnya sekarang udah nggak ada tuh yang berani di jalanan ya, tengah-tengah jalan lagi. Tengah jalan lagi. Lu kemarin ke Sudirman lihat apa? Kemarin gue lihat semua tertib dan pada jalurnya, karena ada yang jagain. Karena bener, kalau nggak di jalan, kalau nggak ada yang jagain gimana? Pada ke tengah juga? Mungkin nggak sampai tengah, mungkin di luar jalur. Itu ya, kan sekarang di Jakarta tuh ada jalur sepeda ya kan. Nah itu yang mereka sekarang di jalur semua tuh. Mungkin pada sepeda-sepeda yang mahal-mahal itu mainnya di Alam Sutra kali. Di BSD kali. Singkatannya Alsut gitu, biar pada bisa di tengah semua ya. Tapi kalau di Alsut emang disediain sih. Gue pernah lewat di Alsut itu jam 6 sampai jam 9 itu ada bekas sirkuit mobil. Dulu kan ada sirkuit mobil tuh. Jadi itu emang dikasih space 2 jalur itu, 1 space buat si sepeda. Ditaliin, jadi itu dia bebas. Di daerah mana sih? Itu Alsut deket Cubic belakangnya. Oh, di situ. Itu buat anak-anak sana bisa main ke sana. Apaan sih anak sana? Anak sini bisa main sono. Oh, anak sini bisa main sono. Pokoknya gitu deh. Karena kemarin ada di akunnya dihujat tuh, akun Lucky BW. Itu salah satu pesepeda yang di foto itu. Oh, akhirnya ketemu tuh IG-nya. Iya, akhirnya netizen gokil. Maha pinter nyari orang. Iya. Karena dia dihujat terus tuh sama netizen gitu. Akhirnya udah pusing, katanya nggak bisa tidur. Pokoknya nggak usah ngelawan dah, lu minta maaf dah kalau lu salah dah sama netizen tuh. Jangan sampai aku udah dihapus. Iya. Jangan sampai akun lu di report lu. Aduh. Udah, selanjutnya lah. Oke. Kita masuk ke berita pertama nih. Ada apa nih? Berita pertama ini masih dengan makanan yang mahal, luar biasa. Mungkin mahal buat sobat miskin. Enggak juga. Jadi dapat info dari Instagram Warung Jurnalis. Dia memposting Notabon. Iya, Notabon nih. Notabon ini ada di Jalan Raya Puncak. Iya, benar. Jadi di Jalan Raya Puncak itu dia nulis Indomie ayam kari itu harganya 18.000 satu mangkok pakai telur. Jadi kita akan reload pembahasan apaan sih? Jadi di minggu lalu kan viral tuh yang makanan Jogja di Malioboro mahal, yang harga lalapannya 10.000 tuh. Para wisatawan jadi lapar kan tuh. Jadi kan akhirnya pemerintah kota Jogja tuh udah menyidak akhirnya. Terus Sri Sultan Hamengkubuwono juga bilang kalau ambil keuntungan sewajarnya aja. Jangan mau naik haji lu. Lu beli tanah. Pokoknya ambil seuntungnya aja biar pelanggan tuh datang lagi gitu. Lu mau orang makan sekali dong terus putus beli sama lu. Iya, kan orang kan balik lagi ke situ terus nanti kalau reload namanya. Pulang lagi datang lagi reload kan? Bukan. Aduh, gue jadi lupa namanya. Udah ngapain. Jadi setelah kasus Malioboro ada lagi yang bikin viral nih. Di mana itu? Kota hujan. Waduh. Kota hujan di Bogor. Karena dingin nih ya. Dingin. Dimandiin. Karena dingin ya. Kayaknya ada
seorang kekasih pacaran nih kayaknya nih. Ini kayaknya nggak Apaan pacaran. sotoy lu. Ini kayaknya berempat nih makannya nih. Pokoknya di Jalan Raya Puncak Bogor. iya di Jalan Raya Puncak Bogor, ada di Instagram orang jurnalis nih bilang kalau Tertera jangan aji mumpung difotoin tuh si Notabon. Kita bahas satu-satu. Kita akan kita ungkapin yang ditulis di notanya apa aja. Iya. Pertama tuh ada Indomie Indomie telur telur soto. soto. Nah, Dia makan 2 porsi ini nggak masalah nih. Dia makan 2 porsi, harganya 18.000. 18.000 Indomie pakai telur. Berarti Indomie doang 10.000. Nggak tahu juga pakai telur apa enggak. Itu Indomie telur soto. Oh iya, Indomie telur soto 18.000. Sewajarnya kan kita biasa beli 10.000 lah paling mahal ya. Kalau di pinggiran nih, ini kita ngomong pinggiran loh, bukan jangan ngomong warung abnormal lain. Jangan. Warung abnormal 15.000. Karena dia ada view-nya. Ini aja lebih mahal nih dari abnormal. 18.000. Dia beli 2. Pakai korek bisa nih. 2 kali 18 berapa? 36. 36. Di sini tulisannya 54. Aduh. Terus ada lagi nambah nasi. Pakai nasi 2. 10.000 anjir. Iya. Goceng pun bisa. Enggak, pertanyaan gue 2 kali 18 36. Ini kenapa 54? Makanya kalau sekolah jangan bolos. Tuh dengerin Gak guys. bisa ngitung. Lu gak bisa ngitung apa gimana sih? Aduh. Kalau sekolah tuh duduk di depan. Nah, duduk depan, jangan di belakang. Coba lu, ini kayak dia lu. Duduknya di belakang lu. Duduk tengah-tengah aja. Biar nggak jadi orang pinter, nggak jadi orang bodoh. Kayak yang ini nih. Beobo, deodo. Blok. Ntar digoblok-goblokin lu sama ibu-ibu. Apa jangan-jangan dia ngitungnya pakai kalkulator rusak ya? Iya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Terus Indomie telur kari ayam 18.000. Oke. Sama nih. Masih satu. Teh manis anget 10.000 harganya. Menurut kalian gimana tuh? Teh manis anget 10.000. Ya kalian lah yang menilai. Jagung bakar 17.000. Terus roti bakar coklat keju 25.000. Lalu di sini ada telur setengah mateng. Telur Apa setengah tuh? mateng biasanya berapa Di kisaran daerah gue itu paling banter 15 ribuan lah. Ih, mahal banget. Ya 15 Di sebelah rumah gue goceng. Ini 25.000. Aduh. Anda mau naik haji apa gimana? Apa mau naik pangkat? Aduh. Apa bikin naik pitam? Terus ada nota berikutnya. Berikutnya nih, teh manis anget ada 6. Dia Tadi- berenam orang nih. Tadi teh manis anget tuh berapa sih? 10.000. 10.000 ya. Ini beli 6. Harganya 4.000. 90.000 cuy. Satunya 4.000 berarti. Harganya 90.000 semua. Apa terbalik nih? Dia beli 4. Kayaknya beli 6. Harganya 90.000. Salah ngitung. Lagi nih gini. Aduh. Terus kopi hitam jangan diaduk. Ada notnya loh. Ada notnya. Ada notnya Kopi nih. hitam jangan diaduk. Jangan aduk. Harganya 10.000. 10.000. Kalau diaduk Kalau diaduk bisa 20.000. Terus ada teh tawar anget. teh tawar anget. Dihargain 8.000. 8.000. Gila, gokil lu. Gokil lu yang jualan tuh. Tapi lu pernah pengalaman makan di puncak ya? Enggak pernah. Kalau gua pernah. Kalau Gua pernah. kalau mahal pernah, tapi ya Nih di puncak ya. enggak pernah gua. Lu pernah di Pernah. makan Jadi apa? Ya? makan karena di puncak tuh paling endoy makan Indomie. Oh, Gue pesan Indomie nggak pakai telur, sengaja. berapa? Biar apa? Biar enggak murah. Ya mahal. Nggak mahal. Karena gue tahu pasti harganya bisa Gila. 18.000. Itu nggak pakai telur berapa? Berapa? 15.000. 15. Kenapa lu nggak bawa mie sendiri ya? Minta masakin. Bisa jadi 20.000. Kayak aduh. Kayak gua kalau di tukang bakso gua bawa mie sendiri. Indomie sendiri, Bang. Bakso Biar banyak masak. mie-nya ya? Biar banyak mie-nya. Soalnya mie di tukang bakso dikit banget. Secuil. Sedikit banget dah. Secuil dah, boy. Segini abangnya. Dikit banget dah pokoknya. Aduh, setelah ini viral, akhirnya si camat dari Kabupaten Cisarua pun menghampiri mensidak warung disidak Rizky lo. Maulana. Dan akhirnya memang benar, setelah diinterogasi pemilik warung Rizky ini, ada perbedaan harga antara warung sebelahnya dan warung dia. Oh gitu.
Usut punya usut dari si camatnya setelah interogasi. Kecamatan Cisarua tuh. Dan banyak di komen-komen warung jurnalis memberi pesan. Ini lucu banget. Jadi ada netizen bilang, tandain bikin spanduk depannya warung Indomie harga nasi padang. Emang bener harga nasi padang 18.000. Aduh, gokil. IG camatnya dihapus bang, sedih amat. Capek ya pak pakai masker. Sama pak, ada talinya bikin sakit kuping. Aduh. Iya, kagak pakai masker cuy. Kalau menurut gue sih sengaja sih. Tapi ntar baca deh telur rebus tadi ada telur Ini. rebus. Gak di atas ya? Di atas Iya. ya? Nah, telur setengah batang 20.000. Telur tirek kali. Aduh. Gokil ya. Tapi emang harusnya sih untuk para pedagang Iya, jangan ambil jari untung, karena pasti pedagang pernah ngerasain namanya untuk tur jalan-jalan. Maksudnya apa tuh? Jadi wisatawan. Jadi para pedagang jangan ambil untung tuh. Ya para pedagang di tempat wisata tuh ngambil untung kayak sewajarnya lah. Gue tahu gitu. Itu tempat wisata. Jadi ada view-nya bagus, yang ngambil untung ya sewajarnya. Tapi kan jangan mahal-mahal gitu. Dan lu kan pasti ngerasain jalan-jalan juga gitu loh. Nggak enak kan rasanya ditembak harganya. Kalau mau tembak dia aja susah banget. Aduh. Ini sih menurut gue disengaja. Masa 2 kali 18 54.000? Parah. Parah cuy. Iya makanya ini nggak masuk akal sih, telur itu telur apa gitu. Telur tirek. Telur lu aja belum tentu. 25.000. Berita selanjutnya datang dari KPI ini. KPI nih. Ini lagi rame nih. Lagi rame nih. Tentang apa sih KPI ini? Tentang ini nih, apa namanya? Sinetron Zara. Jadi berawal dari tweetnya Enes Prakasa. Enes Prakasa nih stand up comedian, sutradara, pembuat film lah ya. Dia bilang tuh dan mencuit. Dia bilang nggak etis karena pemain film Zara itu di bawah umur 15 tahun. Di bawah umur beradegan di kasur. Jadi pemeran Zara ini adalah Lea Ciara Chel. Berumur 15 tahun. Jadi diprotes tuh sampai ke KPI. Akhirnya lucu banget nih ceritanya. Si KPI itu diprotes sama orang-orang netizen. Warnet. Warganet. Iya, jadi akhirnya tuh si ceritanya malah diubah. Jadi skenarionya berubah. Iya, si Zahranya nih kecelakaan, terus pemerannya digantinya karena pas dibuka wajah diganti orang. Iya, dan itu nggak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah lagi. Iya, netizen menghujat lagi gitu. Warnet pun menghujat lagi. Segampang itu gitu. Akhirnya kemarin tuh sinetron ini resmi ditutup sama KPI. Nggak boleh dibolehin gitu. Jadi si Lea Ciara Chel ini pemerannya shock, nangis 2 hari sampai kabur karena dihujat netizen kayaknya ya. Gue cari akunnya juga nggak ada cuy. Kayaknya dia ganti nama. Mungkin ya stres lah, gila. Netizen Indonesia tuh gila. Apa jangan-jangan dihapus sama netizen? Iya mungkin ya. Di report akunnya. Ini sinetron pertamanya ternyata dia. Menurut gue sih banyak sih ya. Tapi kayaknya dia nggak salah sih. Iya, nggak salah. Ini yang salah ya yang bikin filmnya lah, skenario, produser. Pokoknya yang bikin film ya, kenapa dia bisa memperkerjakan anak di bawah umur untuk skenario film ini gitu. Nanti kan itu kan jadi suatu yang wajar gitu, nikah di bawah umur. Nanti orang-orang mandangnya tuh suatu yang wajar. Berpikirnya kan, wah ini wajar aja gitu. Gue punya istri 3 yang kayak gue ntar gue punya istri 5 wajar. Iya, masalah udah poligami, istrinya di bawah umur. Kayak zaman dulu lu pernah tahu gak? Pedofil. Iya. Puji. Bener. Aduh, gila sih.
Menurut gua itu hati nurani sih. Mestinya sih nggak kayak gitu ya. Lu punya tiru nurani. Nurani. Oke. KPI ini kerjanya nih apa gitu? Maksudnya nggak bisa mengawasi dengan benar gitu loh, yang kayak gitu-gitu. Tunggu netizen bergerak dulu. Apa jangan-jangan KPI lagi nonton ini kali? Nonton apa? Sinetronnya dia juga. Lagi seneng-seneng ya. Seneng-seneng ya? Aduh. Kayak banyak hal-hal yang nggak penting disensor. Kartun ya. Iya, gue punya pengalaman nonton SpongeBob. Maaf gue sebut, karena emang gue menyukai SpongeBob, banyak adegannya di-cut. Di-cut tuh ya, Di-cut. bukan disensor. Bukan disensor. Apanya? Di blur gitu. Kalau yang gua tahu sih banyak kayak tete binatang, tete laki-laki, kadang suka di blur. Kalau menurut gue sih Itu sih nggak wajar. Kalau warnet bilang tuh lebay. aduh lebay banget sih menurut gue ya. Mendingan yang sewajarnya lah gitu loh, yang kalau pembunuhan banyak darah iyalah gitu. TV internasional nggak sampai digituin deh. KPI apa sih panjangannya? Komisi Pemberantas istri. Jadi lu nggak tahu KPI itu apa? Tahu? Gue kasih tahu. Iya, waduh. I-nya Indonesia. Iya. P-nya apa? P-nya perempuan. Komisi Perempuan Indonesia. Iya, bisa nyambung. Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi pokoknya TV, radio itu tuh banyak tuh. Harus melalui dia sebelum disiarkan. Pokoknya dia pengawasnya lah intinya gitu. Nggak jelas. Satgas. Iya, maksudnya kerja yang bener lah. Gua tahu lu digaji negara gaji lu. iya, jadi kerjanya maksudnya yang sewajarnya gitu, Yang masuk dan akal. dan bener gitu. Kayak ini kalau nggak netizen nggak gubris ya lu mah nggak bakal ini. Sebenarnya banyak sih sinetron yang lebay-lebay dan ceritanya fiktif tapi diangkat jadi lebay. Karena yang nonton itu anak kecil di bawah umur. Karena nggak ada batasan gitu. Kalau misalnya di YouTube kan ada YouTube Kids gitu. Oh iya, apalagi terus ada siapa yang nonton. TV semakin berkurang, anak kecil bisa nonton di YouTube. Iya. Ini pun bisa masuk ke YouTube. Enggak, maksud gua kalau di TV itu kan nggak ada yang ngawasin, ngebatasin gitu. Tapi paham nggak lu? Kalau di YouTube kan ada YouTube for Kids, dia nonton for Kids aja gitu. Kalau ini kan semuanya. Jadi itu tugasnya KPI buat mengawasi gitu maksud gua. Oke, ke berita selanjutnya. Next Datang dari Twitter lagi, masih dalam manajemennya RS Prakasa. Ari Kriting. Ada apa tuh? Ari Kriting. Tolong dong. Jadi ada berita lagi rame-ramenya sih Ari Kriting. Kenapa dia ramai? Karena dia lagi memprotes ke pemerintah. Tentang inget loh yang diprotes pemerintah. Ini gue bilang yang diprotes pemerintah, tapi bukan Nagita Slavina. Karena dia pemerintah menjadikan Nagita Slavina sebagai duta Asia dan PON. ikon PON acara bukan Asia cuy. PON. Taruh nih. PON itu kepanjangannya apa? PON, Pekan Olahraga Nasional. Oh, tahu. Gue duduk di belakang, pintar. Okay. Jadi acara PON tahun ini di Desember 2001, PON-nya tuh PON ke-20 gitu, yang jadi duta dan ikonnya tuh Nagita Slavina sama Raffi Ahmad yang ditunjuk dari pemerintah ya. Benar gitu. Dan si Ari Kriting nge-tweet gitu, protes lah intinya. Protes, mengeluarkan unek-uneknya. Unek-uneknya di Twitter, dia men-tweet mending tunjuk satu orang perempuan Papua untuk jadi duta PON 20 Papua saja. Lalu hilanglah istilah ikon yang mengada-ngada itu. Hilangkan. Intinya dia pengen si duta PON ini, karena lokasinya di Papua, pengen yang diangkat tuh ya warlock perempuan Papua istilahnya gitu. Kalau kayak lu nih misalnya di RT lu lagi ada lomba nih 17-an, tapi di posternya orang dari RT lain. Ada muka gua. ada poster muka orang lain dari luar RT lu, pasti kan lu males kan? Males.
protes lu pasti. Nah itu yang dirasakan sama Rick Riting kalau menurut gue sih gitu. Itu benar menurut gue. Karena Rick Riting adalah darah asli Papua. Darah timur lah intinya, mewakili orang-orang timur gitu. Akhirnya ternyata Rick Ritingnya diserang sama netizen. Diserang balik sama warnet karena warnet nih nggak tahu apa yang dibahas sama si, ya nggak paham substansinya lah gitu, karena kan dia kan nggak nyerang Nagita Slavinanya, tapi dia menyerang sih ke pemerintahnya. Iya, untuk mengganti biar perempuan Papua yang menjadi representasi dari PON Papua itu gitu. Jadi diserang, mau di report akun. Report akun. Kejam sekali ini. Kejam sekali Anda mau report akun. Sampai bikin grup. Enggak, di grupnya, di grup itu diajakin orang-orang untuk mereport akunnya Ari Kriting gitu, katanya meresahkan. Padahal Ari Kritingnya tidak menyerang Nagita gitu loh, karena dia protes ke pemerintah gitu. Sampai akhirnya sekarang jadi ini kemarin si bintang Persipura, mantan bintang Persipura Boas Salosa itu jadi duta PON. Lalu si Raffi Ahmad dan Nagita Slavina jadi icon. Gue nggak paham ini maksudnya apa sih duta dan icon gitu. Selama ini kan icon PON itu kan binatang-binatang ya, ada badak, burung gitu, ada monyet. Monyetnya jadi gua apa? Gitu. Sekarang dutanya itu Boas Salosa dan Nagita sama Raffi tuh jadi ikonnya. Gue nggak paham dah apaan maksudnya. Setahu gue di Papua itu harusnya bisa diangkat ikon burung yang warna burung cendrawasih. Merah kali. Apa cendrawasih? Cendrawasih lah gitu, bisa jadi ikon tuh. Maskot dari timur. Iya gitu. Papua ya. Karena itu udah mulai punah kan burung cendrawasih. Ini tim kreatifnya kalau menurut gue nih. Yang ngeselin. Ngeselin lu. Lu kalau ketemu ibu-ibu yang kemarin COD di goblok-goblokin lu, goblok. Gak gebrok aja kan. Iya lu kalau ketemu aduh. Jadi untuk tim kreatif tolonglah, ini kan bangsa kita kan bangsa yang sangat plural ya, banyak gitu. Jadi tolonglah ini kasih ide-ide kreatif yang membangun gitu, membangun persatuan dan kesatuan. Gitu. Sampai akhirnya dia bikin petisi. Iya, sampai akhirnya dia bikin petisi. Bukan dia sih. Jadi temennya ada jadi ada Stephen Wally namanya. Itu dia bikin petisi akhirnya untuk menyuarakan suara ini, bahwa perempuan Papua tuh yang harus mendapatkan tempat terdepan gitu buat jadi duta PON Papua ini gitu kalau mau. Sampai saat ini suaranya sudah sampai 8.265 suara petisinya. Ya, silakan. Kalau kamu ke change.org cari aja di situ buat petisi. Oke, segitu aja dari kita untuk berita mingguan kali ini. Nanti kita akan update selanjutnya berita-berita yang lagi hot di jagat internet. Jadi mohon bersabar warnet, kita akan menunggu berita-berita viral minggu depan. Oke, sampai jumpa. Dadah. Bye bye.